Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di kota Madinah pada tahun 632 Hijriah. Beliau dimakamkan tidak jauh dari rumah beliau sendiri. Makam beliau sendiri berada di antara dua sahabat tercinta, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dalam sejarah, makam Rasulullah terus ramai dikunjungi oleh seluruh umat muslim dunia. Tentu bagi jamaah umrah dan haji yang mengunjungi Madinah, maka berziarah ke makam Rasulullah SAW merupakan tujuan yang paling utama. Demikianlah seterusnya, makam baginda Rasulullah SAW ini akan terus dikunjungi hingga akhir masa nanti. Kunjungan ke makam Nabi Muhammad menjadi fenomena indah bagi setiap orang yang mengunjunginya, karena tidak ada menit dan jam yang sepi dan kosong dari orang-orang yang mengunjungi beliau. Hal inilah yang menurut sebahagian mereka yang tidak senang terhadap Nabi terus akan mencari jalan untuk memusnahkan jasad beliau hingga hilang selama-lamanya. Walau semua tidak demikian, terdapat sebahagian dari mereka yang sengaja hanya memindahkan jasad beliau ke tempat lain demi harta dan jabatan dunia. Untuk itu, di sini kita akan melihat dalam sejarah faktanya jasad Nabi kita ini pernah dicuri dan usaha pemusnahan oleh kelompok para pembenci Islam. Walau akhirnya Allah mengagalkan semua usaha mereka. Mereka bertujuan agar jasad Nabi musnah dan tidak ada lagi para pengunjung yang mendatangi kuburan beliau. Dan siapakah saja nama dan kelompok yang mencuri jasad baginda Rasulullah ini? Satu, kasus pencurian oleh Raja Al-Hakim bin Amrillah Al-Ubaidi, Part 1. Seorang zindik di masa pemerintah Raja Al-Hakim mengusulkan sebuah rencana pemindahan jasad Rasulullah SAW dari kota Madinah ke Mesir. Hal ini dilakukan demi menarik perhatian umat muslim di seluruh dunia agar mau mengunjungi negara Mesir. Namun, di malam ketika rencana pencurian itu hendak dilaksanakan, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang berhembus kuat di kota Madinah. Saking kuatnya angin tersebut, bumi ikut berguncang sehingga rencana Raja Al-Hakim pun dibatalkan. 2. Kasus pencurian oleh Raja Al-Hakim bin Amrillah Al-Ubaidi, Part 2. Tidak hanya sekali saja, ternyata Raja Al-Hakim yang begitu berambisi memindahkan jasad Rasulullah SAW ke Mesir merencanakan usaha pencurian kedua. Belajar dari kegagalan sebelumnya, Raja Al-Hakim kali ini mengirimkan pasukannya untuk menggali terowongan menuju makam Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala kembali mengagalkan usaha tersebut. Di tengah-tengah hiruk pikuk kota Madinah, tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, "Nabi kalian akan digali kuburnya." Serontak saja masyarakat Madinah segera melakukan penyelidikan dan mendapat prajurit Raja Al-Hakim yang sedang menggali terowongan. Mereka pun akhirnya dihukum mati. 3. Kasus pencurian oleh bangsa Eropa. Pada tahun 557 Hijriah, umat muslim di kota Madinah sedang berada dalam kondisi lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh bangsa Eropa untuk mengirimkan dua utusannya tepat di musim haji guna mencuri jasad Rasulullah SAW. Untung saja usaha pencurian itu akhirnya gagal berkat Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanki yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya, Rasulullah SAW memperlihatkan wajah dua orang pria hendak mencuri jasadnya. Melalui petunjuk dari Rasulullah tersebut, Sultan Mahmud berhasil menangkap dua orang tersebut dan mengagalkan usaha pencurian yang hendak mereka lakukan. 4. Kasus pencurian oleh kelompok perampok. Usaha pencurian terakhir kembali terjadi di musim haji. Sekelompok orang secara terang-terangan berniat menggali kuburan Rasulullah SAW dan mencuri jasad beliau. Mereka pun berlayar menyeberangi laut menuju kota Madinah demi merealisasikan rencana pencurian tersebut. Namun kali ini pun Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala mengagalkan usaha mereka ketika sebuah kapal dari Mesir Al-Iskandaria datang menghadang dan menangkap perampok-perampok itu.
Demikian 4 kasus pencurian terhadap jasad Rasulullah SAW. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.